Kali ini kita akan membahas tentang pivot tabel dalam Microsoft Excel, bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Di sini sudah ada contoh data yang akan kita gunakan sebagai data sumber dari pivot tabel yang akan kita buat. Sebelum masuk ke proses pembuatan pivot tabel, pertama-tama kita harus memastikan bahwa data yang kita punya ini sudah bersih atau sudah bisa kita gunakan untuk sumber data pivot tabel. Pertama, kita harus memastikan bahwa setiap data kolom itu harus memiliki judul kolomnya. Jadi setiap data yang ada di kolom-kolom ini itu harus ada judul kolomnya. Seperti ini. Oke, yang kedua, kita harus memastikan bahwa tidak ada baris yang kosong. Contoh seperti begini. Kita harus memastikan bahwa tidak ada baris yang kosong. Oke, jika semuanya sudah sesuai, kita bisa masuk ke pembuatan pivot tabel. Pertama, kita select seluruh data yang akan kita jadikan sebagai sumber data pivot. Kita klik saja, lalu Ctrl Shift, panah kanan, panah bawah, lalu klik Insert, pilih Pivot Tabel. Di sini kita lihat tabel atau area yang kita select adalah dari sheet 1, kolom B, baris ketiga sampai dengan kolom H, baris ke 247. Cara seperti ini pada umumnya kita lakukan untuk membuat pivot. Akan tetapi, dengan menselect area seperti ini, kita akan mengalami kesulitan di saat ada perubahan pada data yang kita miliki. Entah ada penambahan, pengurangan, itu sangat mempengaruhi hasil dari pivot nanti. Jadi, sebaiknya kita tidak gunakan cara seperti ini. Kita cancel saja. Untuk mendapatkan data pivot yang lebih efisien, sebaiknya data sumber ini pada awalnya kita jadikan sebagai sebuah format tabel. Pertama-tama kita buatkan dulu dalam bentuk tabel. Kita select seperti yang pertama tadi, Ctrl Shift anak panah kanan, anak panah bawah, lalu tekan Ctrl T pada keyboard, Ctrl Tango. Klik OK. Di sini sudah dalam bentuk format tabel. Kita klik ke tabel desain, kita namai dulu tabelnya, tabel penjualan. Oke, nama tabel ini adalah tabel penjualan. Lalu kita masuk ke pivot. Dari sini kita klik insert. Kita bisa memilih pivot tabel atau kita bisa memilih recommended pivot tabel. Kita coba dengan recommended pivot tabel. Di sini Excel menampilkan rekomendasi dari bentuk-bentuk pivot tabel untuk sumber data yang kita punya tadi. Ini contoh-contohnya. Kita bisa lihat mana yang akan sesuai dengan kebutuhan kita atau paling tidak mendekati dengan kebutuhan kita. Contoh di sini pilih ini, lalu klik OK. Nah, di sini pivotnya sudah jadi. Kita lihat data sumbernya. Di sini terlihat secara otomatis menggunakan range area tabel tadi. Berbeda dengan proses pertama yang kita buat. Dengan area tabel yang kita gunakan ini akan lebih dinamis. Dalam artian, jika ada perubahan pada isi tabel, kita bisa merefresh dan range dari tabel penjualan ini akan otomatis semua data di dalamnya akan tampil pada pivot. Oke, setelah kita klik OK, pivot tabel secara otomatis terbentuk di sebelah sini dan pada bagian kanan ini adalah field dari pivot tabel ini. Yang terlihat di sini adalah nama-nama kolom dari tabel yang sudah kita buat tadi dari sumber data pivot ini, dan pada bagian bawah sini ini adalah data yang ditampilkan ke pivot tabel sini. Kita lihat di sini sudah ada kota pada bagian row, adalah bagian kota, dan di sini ada value, harga satuan. Untuk menambahkan data ke pivot tabel, kita cuma perlu untuk mengklik dan drop ke sini. Contoh kita gunakan tambahkan tanggal ke filter. Kita lihat di sini. Ini sudah muncul field filter untuk kita filter data yang ada. Sedangkan pada kolom kita bisa klik contoh, kita tambahkan wilayah, dan kita bisa tambahkan ke row sini adalah kategori. Ya, penambahan datanya sudah, tampilan pivotnya jadi seperti ini. Sekarang kita menata lebih baik data-data yang ada di dalam pivotnya. Sebagai contoh, angka-angka yang muncul di sini kita buat dalam format angka yang mudah untuk kita baca. Di sini kita langsung klik kanan dalam pivot, pilih number format, pilih number, kita centang yang digit separator ini, desimalnya kita nolkan, lalu oke. Nah, oke. Sedangkan untuk membuang kolom-kolom yang kita tidak perlukan dalam pivot tabel ini, kita cuman perlu untuk klik lalu buang ke sini, klik lalu buang seperti itu. Atau bisa juga kita klik di sini lalu pilih remove field. Oke, ini juga. Nah, habis. Oke, kita masukkan produk ke sini. Juga jumlah ke
Sini. Ya, sekarang dari data pivot yang ada ini, kita lihat di kolom ini adalah nama produk, tapi judul kolom di sini secara otomatis Excel membuatnya menjadi row label. Sedangkan di sini pun sum of jumlah, dan ini adalah jumlahan dari harga satuan. Nama kolom ini bisa kita ganti asalkan tidak ada nama yang sama. Seperti contoh saya ganti ini dengan produk, enter, bisa. Di sini muncul informasi bahwa namanya sudah ada, tidak bisa gunakan nama yang sama. Tapi kalau kita mau gunakan nama yang sama, kita bisa siasati dengan menambahkan spasi, lalu enter. Ini harga satuan, sama, jadi kita tambahkan spasi saja, enter. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan kolom perhitungan pada tabel pivot yang ada. Kita akan tambahkan 3 kolom. Sebut saja yang pertama adalah harga total, yang kedua persen pajak, yang ketiga angka bebas. Oke, di sini kita masuk, kita klik pivot table, lalu kita masuk ke pivot table analyze, pilih field item and set untuk Office 2019 ke bawah. Itu bisa lihat di pivot table tools, lalu masuk ke group calculation, kita klik ini, kita pilih yang namanya calculate field. Di sini ini adalah tampilan untuk tambahkan kolom perhitungan, name untuk menambahkan nama kolomnya apa. Sebagai contoh di sini saya tambahkan harga total. Formulanya harga total adalah perkalian dari jumlah dan harga satuan. Jadi formula sama dengan kita klik double ke jumlah, lalu kali kita klik double harga satuan, lalu oke. Di sini harga total sudah masuk. Selanjutnya kita coba tambahkan persen pajak. Oke, tambah lagi persen pajak. Di sini namakan saja persen pajak. Di sini kita pakai 10%. Contoh saja 10% dikali dari harga total. Double, oke. Angka bebas. Oke. Di sini hanya mau menunjukkan bahwa data yang ditambahkan ini, kolom-kolom ditambahkan ini bisa bersumber dari kolom-kolom yang sudah ada ataupun dari angka bebas. Oke. Dan untuk membuang calculation field atau kolom perhitungan yang barusan kita tambahkan, kita bisa lewat sini remove field. Tapi jika seperti itu pada pivotnya hilang, tapi perhitungannya pada field pivot table ini masih ada. Jadi untuk menghapusnya, kita masuk kembali ke pivot table analyze, kita ke group calculation, kita pilih field item, lalu pilih calculate field seperti yang tadi. Di sini kita cari namanya, ada angka bebas, lalu kita klik delete. Selesai. Oke, berikutnya kita masuk ke desain layout dari pivot table. Sebelumnya kita tambahkan dulu kategori biar tampilannya lebih kompleks. Nah, di sini sudah terlihat ada penambahan kategori, lalu dari setiap kategori ada subtotalnya. Untuk menampilkan ini kita masuk ke desain. Di sini ada group layout. Di sini untuk subtotal, grand total, layout reportnya, dan blank rows. Kita untuk subtotal kita tidak perlu tampilkan, terserah, sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk grand total cukup karena ada untuk penjumlahan kolom. Layout di sini untuk munculkan seluruh kolomnya kita bisa pilih yang tabular. Lalu di sini kita tampilkan repeat all item untuk mengisi seluruh kolom. Selanjutnya kita coba menggunakan slicer untuk memfilter pivot table yang ada. Kita klik di dalam pivot ke pivot table analyze, lalu kita klik insert slicer. Di sini muncul nama kolom yang mau kita filter. Di sini saya pilih kategori, lalu klik OK. Tekan, kita sudah bisa memfilter kolom kategori. Oke, yang berikut kita coba masukkan timeline untuk pivot table ini. Seperti tadi pivot table analyze, kita pilih insert timeline. Timeline sudah pasti dia akan menselect pada kolom tanggal, karena yang punya satuan waktu dari tabel ini hanya kolom tanggal. Lalu kita klik OK. Ini bisa kita drag untuk melepas semua filter, pilih bulan tertentu, beberapa bulan. Oke, selanjutnya dari tabel yang ada kita akan buatkan beberapa pivot tambahan. Kita copy saja pivot yang sudah ada, kita select, Ctrl Shift select, copy, Ctrl V, kita sesuaikan datanya, kita buang semuanya, belah saja yang kita tekan, dan kategori. Oke, kita buat satu lagi pivot. Di sini kita ambil data kota. Oke, satu lagi pivot, ini kita ganti dengan wilayah. Oke,
Oke, di sini kita sudah punya 4 pivot. Kita lihat ini. Sini adalah pivot tabel 1. Di sini pivot tabel 22. Kita ganti namanya saja pivot tabel 2. Di sini kita namakan pivot tabel 3 dan ini kita namai pivot tabel 4. Oke. Sekarang dari keempat pivot ini kita coba filter menggunakan slicer yang ada atau timeline yang ada. Kita klik alat tulis kantor, semuanya terfilter. Perhatikan jumlahnya. Kita pindah ke bahan cuci, kita klik, semuanya berubah. Oke, kita lepas filter, kita masuk ke timeline, kita geser, semuanya berubah. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Karena seluruh pivot yang ada menggunakan satu sumber tabel dan sudah terkoneksi secara otomatis. Untuk melihat koneksinya, kita klik kanan di bagian slicer, lalu pilih report connection. Nah, di sini kita lihat seluruh pivot ini tercentang. Kita coba lepas pivot tabel yang keempat. Kita oke. Kita filter di sini. Pivot 1, 2, dan 3 berubah, tapi yang pivot 4 tidak. Oke. Kita kembalikan report connection-nya. Kita centang. Oke. Kita lihat pada timeline. Kita klik kanan. Kita lihat report connection-nya. Semuanya juga terkoneksi. Oke. Sekarang kita coba masuk ke tambahkan grafiknya. Oke, sebelum masuk ke grafik, kita tambahkan dulu satu pivot, copy, paste. Ini kita ganti dengan tanggal. Ini buang saja, quarters, years kita buang, tanggal. Ini kita ungroup, ya, supaya dia muncul sesuai dengan data tabel. Save dulu. Kita cek apakah sudah terhubung. Oke, sudah. Untuk masukkan grafik, pertama-tama kita klik di pivotnya, lalu kita masuk ke pivot table analyze, kita klik pivot chart. Di sini segala model grafik bisa kita pilih. Untuk cepat kita pilih saja kolom, lalu klik OK. Ini adalah bentuk tabelnya. Di sini double klik, kita ganti nama tabelnya jadi cut. Sini kita klik, lebarkan dia. Oke. Selanjutnya kita buat grafik yang sama dari pivot yang ketiga dan keempat. Untuk grafik kelima kita gunakan dari pivot yang kelima. Di sini sedikit berbeda grafiknya. Kita coba ambil ya, grafik line. Kita klik, grafiknya selesai. Biar rapi kita pindahkan ke sheet yang tersendiri. Buat sheetnya kita namai saja dashboard. Oke. Selanjutnya kita kembali ke sheet pivot tadi. Kita klik seluruh slicer, timeline, dan grafik-grafiknya. Cut. Kita pindahkan ke sheet dashboard. Paste. Sudah, semuanya sudah muncul di sini. Sekarang kita tinggal menatanya biar lebih manis. Untuk grafik tanggal, kita buang yang tidak kita perlukan. Klik delete, delete. Begitu juga dengan yang lain. Fill, no fill, putih, no fill, warnanya putih, no fill, no line, no fill, no line. Jika mau tambahkan slicer ke dashboard ini, kita kembali ke sheet pivot tadi. Lalu misalnya kita mau tambahkan slicer dari produk, kita klik saja di produk, pivot table analyze, klik insert slice. Oke, kita pilih tadi produk. Produk, klik OK. Di sini kita cut, pindahkan ke sebelah, paste, atur yang rapi. Oke, kita lihat di sini produk. Nah, karena di sini belum terkonek, kita konekkan dulu report connection, hubungkan seluruhnya, hubungkan seluruh pivot yang ada, lalu klik OK. Dan kita klik di sini, klik kanan, add data label. Di sini juga klik kanan. Oke, selanjutnya kita ambil data dari sheet pivot, data total penjualan untuk kita tampilkan di sini. Misalkan ada penambahan data pada tabel, kita lihat di sini ada penambahan data di sini. Kita ambil yang baca, tambah nih. Untuk melihat perubahan, kita klik kanan, lalu pilih refresh. Oke, di dashboard sudah otomatis. Ya, oke, cukup dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.